maka saja untuk bagusnya memanfaatkan untuk penjelasan-penjelasan terkait dengan kegiatan kita ini. Yang pada hari ini kita telah hadir dari MUI yang akan menyampaikan nantinya apakah vaksinnya haram, halal, dan memang ada keterkaitan dengan agama kita, ada keraguan-keraguan kita. Itulah nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang ketiga nantinya. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, tidak mempanjang yang kami perlu sampaikan, langsung saja kita kepada narasumber yang ketiga, adalah akhir dari rangkaian kita kegiatan pada hari ini. Langsung saja kepada Bapak Endi Ashad SAG dari MUI Kota Padang untuk Padang Utara. Nah, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salamatan ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama terhormati Pak dari Abinsa, protokol, peserta, Bapak RT, RW, tokoh masyarakat umumnya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, atas kudrat iradat Allah jugalah kita bisa melintangkan tangan, melangkahkan kaki menuju tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi COVID. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa berkah, menambah ilmu kita, wawasan kita, dan kita harapkan kita tularkan juga ilmu ini kepada orang-orang sekitar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi orang beriman itu, orang soleh itu, mereka itu mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat kejahatan. Maka ya, dalam makalah kecil ini kami sampaikan dalam tafsir inspirasi Dr. Zainal Arifin Zakaria, pemimpin itu ada 3. Pertama, pemimpin itu adalah yang berkuasa, mulai dari presiden sampai ke Pak RT, itulah pemimpin. Ya. Lalu ulil amri yang kedua itu Bapak Ibu, ada dalam buku apa lagi nih? Kalau masalah dokter, penyakit, pemimpin awak, ulil amri awak Bapak Ibu dokter. Jadi kalau penyakit gini, tanya ke Buya. Buya tuh tahu dong. Balik ke dokter. Maka kita duluan dokter kan. Dokter hari ini sudah mengeluarkan begini setelah penelitian MUI itu Bapak Ibu di pusat itu semua organisasi ada sana Bu. Ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, termasuk di Padang ini semuanya berkumpul. Jadi sekian banyak kelompok itu, maka keluarlah satu keputusan. Jadi keputusan MUI itu yang sudah banyak beredar itu Bu, selama 5 kali edar Bu tentang sejak masa COVID sampai kini, itu berlaku untuk umat Islam. Karena dasarnya Al-Quran dan Sunnah, semuanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi dokter, jadi apa-apa ibu-ibu kalau kamu urus SIM, aturannya siapa yang ikuti? Ya aturan polisi. Syaratnya dan kalau syarat ustaz dong. Kalau kamu urus yang lain di kelurahan, ya aturan Pak Lurah ikuti. Itu.
wa ulil amri minkum. Pemimpin itu juga MUI, apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu, awal ayat dari An-Nisa 59. Nah, dia orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 133. Fabantur ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Dan siapa dalam keadaan tervaksinasi di masa pandemi COVID-19 dengan bijaksana. Kami sudah mentok kopi Pak ya, dapat Pak ya. Nanti bisa kita baca ulang. Di sini kami rangkum. Yang pertama, masalah vaksin, mulai dari COVID, vaksin yang hari ini banyak mengundang argumen, terjadinya saling ejek, saling merasa hebat, termasuk di mimbar-mimbar para ustadz dai, kadang saling mencela, seolah-olah ia yang benar, yang lain salah, sampai ke tokoh politik. Mereka menganggap ini permainan, ini bisnis, macam-macam. Akhirnya kita saling hujat, saling membenci. Kadang ketua juga lain pikirannya, masyarakat sedang rumah tangga, suami lain, istri juga lain. Akhirnya bertengkar. Nah, inilah yang mesti kita sadari bersama. Dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan betapa kita ini dilarang betul oleh Allah untuk saling mencaci, membenci, menghujat. Dalam buku ini, dalam surah At-Taubah ayat 79-80, Allah berfirman, orang munafik itu dia suka mencaci orang beriman yang bersedekah. Allazina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minin bis shadaqatin wallazina la yajiduna ila juhdahum. Orang munafik itu orang yang bersedekah dengan sukarela dicaci, dicemooh. Apa tu piti banyak kok impas ketek, apa tu pilih warna mah. Kok tanda-tanda orang munafik. Tidak itu saja Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah ingatkan orang yang menerima santunan pun dicaci oleh orang-orang munafik. Pajak ini oleh barado, tapi ini berpek bantuan juga. Ini sempurna pajak kermana. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falay yaghfirallahu lahum. Walaupun diminta ampunan dia siapa? Dia orang banyak. Dia orang seorang, dia orang banyak. Fala yaghfirallahu lahum, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosanya. Jadi babayo banang Allah. Akhirnya kau lah berkembang gini, mencaci. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, berita kau nak jaleh berita kau dakwah lun tantu dakwah lain, fatabayyanu, maka teliti, ditanya, cari informasi, jangan mencaci. Lebih-lebih nih masalah COVID, masalah vaksin. Kok banyak baru datang saya vaksin pertama dulu terang apa masih yang Pak dari masyarakat, dari anak. Banyak cacian. Ayo itulah kalau awak dari luar jangan lain. Jadi kita lihat, kita pahami itu penyebabnya karena belum petabayanu, belum mencari, menteliti, mentelaah belum. Jadi Pak Haji sampaikan lah Pak Haji, dapat berita dari Bu Jesi, kini nemu Pak Haji berpesan, ada berita baik.
Begitulah pentingnya. Nah, itulah pentingnya patabayanu, kita teliti. Itu berilmu dulu baru beramal. Apa-apa ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu dalam makalah kecil ini kami ingin menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul. Kalaulah banyak informasi jelek-jelek seperti itu, informasi kacau balau, maka ada yang berpendapat ini haram, halal, ini makruh dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Allah dan Rasulullah. Ini firman-Nya, Pak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Balik awak ke Al-Quran balik. Pak situ haram mah. Orang nan membuatnya ndak bersunat dong. Haram. Waktu. Iko ndak selesai ke dong. Maka umat Islam darurah ya tujihul mahdurat. Kalau ada darurat tidak masalah. Dan aturannya juga jelas, ada caranya. Contoh, Bapak Ibu, ini banyak orang membek pinggang dari ular, ya, tapi disamak dulu, akhirnya halal. Disamak, dibek tas. Ada aturannya dalam agama. Itulah ketentuan sampai hari ini tentang vaksin. Dari ayat yang kita sampaikan tadi banyak pemahaman. Kalau itu Ustaz nak mati itu mati juga nyo. Kan pernah terangkan apa? Vaksin lo, nang kata penyakit, aku penyakit juga nyo. Nang mati juga nyo. Itu paham. Mengapa sih pasti ngatakan mati? Yalah mati. Itu kalau dalam ilmu Bapak Ibu itu pendapat Jabariyah, orang Jabariyah. Ada lo orang Qadariyah itu baik terserah Tuhan lah. Kalau tiba kalau enggak. Kalau mati dan matilah. Kalau enggak. Itu orang paham Qadariyah. Tapi kita ini adalah ahli sunnah wal jamaah Al-Quran, hadis, pemimpin. Jadi Al-Quran, ahli sunnah wal jamaah. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum hingga ia merubah kaumnya itu sendiri. Jadi ayat ini mengingatkan awak untuk berikhtiar. Apa yang ikhtiar awak? Ikhtiar seperti ini. Sudah ada ilmunya, hendak kita amalkan araso ketinggalan awak. Mudah kini orang yang lah vaksin kini kok minimal Pak Ibu ya, ampun lah vaksin 2 kali Pak. Minimal tanang dulu, Mas Babin. Tanang dulu, tanang Pak. Tanangnya, kok ke situ, pewakat daerah Dambe lo dia tugas laman. Duduk di gor minum. Lewat atau pokok pemeriksaan awak tanang, yang nak dipukul lagi. Itu batang Pak. Dia hendak vaksinnya berlari lah. Tenang. Jadi banyak Pak. Sampai mau disuruh itulah wa ulil amri. Jadi wa baca pahami. Habislah mau bertemu. Wa bertemu berani yang di bertemu. Akhirnya kang menurut. Jadi syaratnya mau waktu itu memang mau ya sih. Pertama memang ditanya Pak, ada buya bapak penyakit ini, saya gini sehat, ada penyakit bawaan buya, alhamdulillah anak ada Bu. Itu saja Pak, selesai. Tesnya darah, jadi dokter pun dengan ilmunya dia vaksin, dengan ilmunya Pak. Ko darahmu acok tinggi, apa ada bisa vaksin Pak? Pulang apa dulu? Berapa banyak itu? Banyak disuruh nih Bu, gue bilang, pasal anakmu Pak, anakmu lah 3 kali di sekolah dites agak tinggi tensinya Pak, tinggi tensinya, tak mau Ibu kudo.
Aduh datang seminggu lagi mereka berapa? 145 level yang nggak tinggi. Lalu kali, yang ketiga ya pula disuruh banyak makan mentimun. Nah kampe, ibu ko lain, puskesmas. Kita ibu ko yang mau sampai 70. Tapi tanya ibu ko, nak le sehat ini? Lain, apa tu sehat? Tadi bola tadi, bola. Oh, aduh, tanya kamu ibu ko, aduh yang penyakit bawaan, aduh bu. Akhirnya tensi seperti itu, bapak ibu anak berseri, pak 150 divaksin. Alhamdulillah sampai gini tidak ada. Kenapa tu dokter? Insya Allah dengan ilmu anda bahan. Jadi dengan ilmunya. Jadi tidak dalam paksa-paksa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, banyak materi ini sebenarnya. Ini ayat-ayat dalil. Tapi kita ingin berbagi. Ya Pak Dokter, kita sering mungkin ada dari apa nanti yang bisa saya jawab, saya sampaikan. Itu saja mungkin untuk sekedar pembukaan atau penjelasan bahwa vaksin ini aman, aman dan sudah ada surat edarannya dari MUI mengatakan aman. Jadi kalau MUI yang mengatakan sami'na wa ta'na. Oh nyo salah mah pandai-pandai nyo sebek anang kepada sosial. Awak insyaallah selamat Pak. Jadi sami'na wa ta'na. Terlebih dulu mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.